Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Atri Handayani, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri Tualang Niat, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang. Pada kesempatan kali ini, saya dibersamai oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Adinda Kusuma Putri, yang merupakan guru kelas 3, dan saya juga dibersamai oleh pengajar praktik, yaitu Ibu Nursiah. Bagaimana kabarnya Bu Dinda? Alhamdulillah baik Bu Atri. Bagaimana kabarnya Bu Nur? Alhamdulillah sehat Ibu Atri. Alhamdulillah saya sehat juga. Nah Bu Dinda, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi ya Bu Dinda ya. Sama-sama kita ketahui bahwasanya kita telah melaksanakan percakapan pra-observasi dan juga kita telah melaksanakan observasi di mana saya telah mengamati jalannya proses pembelajaran yang telah Ibu Adinda lakukan waktu di dalam pembelajaran di dalam kelas ya Bu Dinda. Bagaimana perasaan Bu Dinda setelah melaksanakan pembelajaran di dalam kelas? Nah, perasaan saya setelah melaksanakan pembelajaran di dalam kelas itu cukup menyenangkan karena sudah terlihat beberapa peserta didik itu sudah mulai aktif dalam pembelajaran yang saya lakukan. Terlebih lagi di dalam pembelajaran tersebut terdapat aktivitas di mana peserta didik melakukan membuat siklus hidup hewan pada metamorfosis pada hewan. Bu Dinda bisa tidak menceritakan kembali nih tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang sudah Bu Dinda capai dan sudah Bu Dinda laksanakan ketika pembelajaran tersebut? Nah, tujuan pembelajaran yang saya lakukan dalam pembelajaran tersebut, yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menganalisis metamorfosis pada hewan dengan tepat. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menyimpulkan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna dengan tepat. Dan area pengembangan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan yaitu dengan lebih menekankan pada keterampilan siswa dalam membuat alat peraga berupa siklus hidup pada metamorfosis hewan. Oke. Bu Dinda, apakah sudah merasa nih bahwasanya tujuan pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan kemarin itu benar-benar terlaksana dan juga tercapai dengan baik atau tidak? Nah, tujuan pembelajaran yang sudah saya lakukan itu sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa peserta didik sudah mulai aktif dan sudah mulai memahami materi yang saya sampaikan. Oke. Nah, jika bisa memilih nih antara memilih skala nih Bu Dinda ya, 1 sampai 10. Skala ini untuk menilai pembelajaran Bu Dinda yang telah Ibu lakukan. Ibu berada di posisi mana ini? Nah, kalau ditanya berada di posisi 1 sampai 10, saya berada di posisi ke-8 karena saya merasa masih ada yang perlu diperbaiki lagi dalam pembelajaran tersebut. Kemudian nih Bu Dinda, masih ada atau tidak nih yang perlu ditingkatkan lagi nih pembelajaran yang telah Ibu laksanakan? Nah, dalam pembelajaran yang saya laksanakan masih ada yang perlu diperbaiki, ditingkatkan lagi, terutama dalam strategi pembelajaran, mode pembelajaran, metode pembelajaran yang bervariasi, yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik tersebut, serta media pembelajaran yang konkret, sehingga memudahkan peserta didik dalam memahami materi yang akan diajarkan. Jadi Bu Dinda nih rencananya bakal membuat strategi ini lebih baik lagi tentunya. Iya, betul. Untuk tadi kan Bu Dinda bilang sebelumnya bahwasanya ada beberapa anak yang masih kurang paham gitu masalah materi ini. Bu Dinda bisa tidak menceritakan gitu atau merencanakan strategi yang harus ditingkatkan itu yang bagaimana agar untuk meningkatkan pengetahuan siswa? Nah, strategi yang perlu ditingkatkan itu dalam pengelolaan kelas, di mana masih terdapat peserta didik yang kurang aktif, sehingga
peserta didik itu kurang memahami apa yang saya sampaikan di dalam kelas, sehingga perlulah perbaikan, peningkatkan lagi terutama dalam mode pembelajaran, strategi pembelajaran, dan media pembelajaran yang saya lakukan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik tersebut. Memang yang sama-sama kita ketahui Bu Dinda ya, kalau misalnya anak kurang aktif dalam pembelajaran, otomatis mereka kurang juga dalam pengetahuannya karena tidak terekspor gitu ya kan. Iya, betul. Nah, menurut saya nih strategi Bu Dinda ini bagus ini ya kan. Jadi kira-kira nih kapan nih Bu Dinda akan melaksanakan strategi ini? Nah, strategi yang akan saya laksanakan karena ini udah di penghujung semester 1 di akhir bulan November, saya akan melaksanakan pembelajaran strategi yang bervariasi tersebut di awal semester 2 di tahun ajaran kedepannya. Bila lah strategi Bu Dinda ini udah terlaksana, semoga terlaksana dengan baik ya kan Bu Dinda. Harapan Bu Dinda ini bagaimana? Harapan saya untuk kedepannya, saya berharap semua peserta didik saya itu menjadi lebih aktif dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sehingga dapat meningkatkan pemahaman mereka dalam memahami materi yang akan saya ajarkan. Oke, berarti Ibu sudah ini ya Bu ya. Dari awal kita bercakap tadi Ibu merasa senang ya kan. Ya. Kemudian memang ada beberapa masalah dalam pembelajaran dan Ibu pun ada strategi-strategi yang Ibu yang akan Ibu rencanakan. Iya. Nah, kira-kira nih dari pembicaraan kita ini ada tidak yang dapat Bu Dinda simpulkan? Yang dapat saya simpulkan di sini saya perlunya ada perbaikan, peningkatan, terutama dalam pengelolaan kelas, di mana dalam pengelolaan kelas itu diperlukan strategi pembelajaran, media pembelajaran, mode pembelajaran yang bervariasi dan sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, gaya belajar peserta didik tersebut. Semoga rencana yang telah Ibu Dinda bicarakan tadi, yang Ibu Dinda rancang lah tadi ya kan, dapat tercapai ya Bu Dinda ya. Saya tunggu kabar baiknya Bu Dinda. Oke, terima kasih Bu Dinda telah meluangkan waktunya untuk percakapan pasca observasi ini. Assalamualaikum Bu Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu